Shalom saudara. Shalom. Mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita benar-benar menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Buka hati kita untuk kita terima urapan dari Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Roh melawat setiap umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami bebaskan kuasa untuk bekerja Tuhan Yesus pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan untuk menerima Engkau Tuhan Yesus. Menerima lawatan-Mu pagi hari ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan mulut kami memuji-Mu. Biarlah kiranya Tuhan hati kami menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan Yesus. Allah yang berkuasa, Allah yang mulia. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami datang di hadapan-Mu, sujud menyembah-Mu, menaikkan pujian, syukur kami di hadapan-Mu.
memenuhi setiap hati kami Tuhan. Hati yang gersang Tuhan sirami. Biarlah Tuhan hati kami menjadi hati yang benar-benar Tuhan menyembah Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan hati kami benar-benar memberikan ya Tuhan yang terbaik untuk Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Sepanjang minggu yang telah kami lewati Tuhan, kami hari ini mau datang kepada Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau ya Roh Kudus yang memenuhi setiap ruangan ini, memenuhi setiap hati kami dan membawa hati kami untuk datang menyembah Tuhan. Pertolongan Tuhan yang membuat kami bisa datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuduskan dan layakan kami Tuhan untuk datang kepadamu. Biarlah Engkau disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau hadir benar-benar bertahta dalam puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kami memulai ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin saudara. Siap memuji Tuhan saudara pagi hari ini. Mari kita bersorak-sorai untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Mencurahkan rohnya bagi kita, mencurahkan kuasanya pagi hari ini bagi kita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Ajaib,
bangkit, serukan nama Yesus. ketakutan saudara akan dikalahkan di dalam nama Yesus. Kita harus bangkit bersama dengan Tuhan. Mari saudara, kita akan merasakan kasih-Nya Tuhan. Kita merasakan kuasa-Nya Tuhan. Dalam kasih Tuhan ada sukacita. Dalam kasih Tuhan ada damai sejahtera. Bahkan ketika kuasa-Nya dinyatakan dalam hidup kita, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ada pergeseran terjadi dalam kehidupan kita. Ada jalan keluar terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan dikuatkan bersama dengan Tuhan. Kita akan menang bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalangi kita, saudara, karena ada kuasa Tuhan yang benar-benar dicurahkan dalam kehidupan kita. Ya Yesus, ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
Tuhan
benar-benar Tuhan menerimanya Tuhan. Kuasa ilahi dinyatakan di tempat ini. Kuasa ilahi dikenapi dalam hidup kami. Kuasa ilahi benar-benar dicurahkan dalam hidup kami, mengubahkan setiap hati kami, mengubahkan cara pandang kami, mengubahkan hidup kami, membebaskan kami dari belenggu Tuhan, di dalam nama Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus, terus bekerjalah terus di dalam hati kami. Kami ya Tuhan benar-benar menerima Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima curahan-Mu ya Roh Kudus di dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat membebaskan. Terima kasih dan berfungsi. Terima kasih Yesus. Yesus di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi. Dan ya Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kuasa. Terima kasih buat lawatan-Mu ya Roh Kudus. Saat ini kami akan berdiam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Yesus. Kita masih terus menyembah Tuhan. Hadiratnya kuat di tempat ini. Mari buka hatimu. Buka hatimu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja atas hidupmu. Jangan ada yang mengeraskan hati. Mari buka hatimu. Angkat pujian ini, curahkan Tuhan hujan roh. Biar Allah Roh Kudus bergerak dengan kuasa-Nya pada saat ini. Oralamaya sikata karalabaya sikaralabaya syakaralabaya syadati. Curahkan Tuhanku. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan.
menjamah, Engkau yang melawat setiap umat-Mu, dan Engkau yang mengetahui semua kebutuhan umat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan jawaban atas seluruh kehidupan umat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, teruslah bekerja, teruslah bergerak, bawa umat-Mu masuk dalam kedalaman-Mu Tuhan, masuk dalam kegerakan-Mu ya. Tidak ada satupun dari kami yang tertinggal, tapi kami terus Tuhan berlari sampai garis finish dari kehidupan, melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib yang daripada Engkau Bapa. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Engkau. Mujizat demi mujizat terjadi dan kami alami dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Teduhkan hati kami, pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, kemauan kami. Teduhkan dan tundukkan di bawah otoritas Allah, otoritas Bapa, otoritas Yesus, otoritas Roh Kudus. Sehingga pada saat kami mendengarkan firman itu, tidak ada yang jatuh di pinggir jalan, tidak ada yang jatuh di tanah yang berbatu, tidak ada yang jatuh di semak duri, tapi semua jatuh di tanah yang baik, yaitu di hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu, perkenankan hamba-Mu dengan hikmat dan pengetahuan dan kemampuan daripada Allah menyampaikan kebenaran firman, dan firman-Mu dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh umat. Allah Roh Kudus, Engkau berbicara jauh daripada apa yang hamba-Mu sampaikan, sesuai dengan kebutuhan setiap umat. Terima kasih Bapa, terpuji nama. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya? Katakan sebelah kiri kanannya, aku luar biasa. Aku luar biasa. Yang belum senyum berarti belum luar biasa. Katakan kiri kanannya, aku luar biasa. Amin. Aku akan mengalami mujizat hari ini. Amin. Aku akan alami. Amin. Baik. Itu adalah sesuatu yang bisa membangkitkan kita. Betul? Bapak Ibu Saudara, pada saat kita contohnya ingin membeli sesuatu, kalau dibilang ada hadiahnya, pasti biasanya kita lebih semangat. Betul nggak? Atau paling nggak ada yang kayak gitu. Tapi setiap orang kalau pengen beli sesuatu dikatakan ada hadiahnya, pasti dalam hati kecil kita berkata, akulah maunya yang dapat hadiah. Betul? Betul? Demikian Bapak Ibu Saudara, pada saat tadi kita mau dengar firman Tuhan, saya katakan hari ini kita mengalami mujizat. Satu hal yang ada dalam hati kecil yang mengalami mujizat. Amin. Akulah yang akan mengalami mujizat itu hari ini. Akulah yang mengalami hadiah itu
hari ini. Amin. Amin. Katakan kepada kiri kananmu, akulah itu. Akulah yang akan mengalami mujizat. Akulah yang akan mengalami hadiah ini. Katakan dengan iman. Jadilah sesuai dengan iman. Amin. Amin. Jadi sesuai dengan iman. Karena kita orang-orang percaya, perkataan kita penuh dengan kuasa. Amin. Perkataan kita ada kuasanya. Karena itu pada saat saya menyampaikan dan kita tangkap itu menjadi satu kebenaran dan iman kita selaras dengan perkataan kita, maka terjadilah kuasa mujizat itu dalam hidup kita. Tapi seringkali kadang-kadang kenapa kita tidak mengalami? Kita perlu cek. Selaras enggak? Selaras enggak? Apa yang kita ucapkan dengan iman kita kepada Tuhan? Kalau kita cuma berpikir begini, biasa kok kata-kata yang seperti itu. Kalau kita katakan biasa, maka semuanya akan biasa. Tapi kalau kita katakan ini luar biasa dan saya tangkap, terjadilah Tuhan sesuai dengan iman saya, Allah akan memperhitungkan apa yang menjadi imanmu, kesepakatan dengan mulutmu, Allah akan nyatakan itu dalam kehidupan. Amin. Saya mau katakan ini adalah satu kebenaran. Dan kalau kita tangkap ini, karena setiap firman Tuhan tidak ada yang tidak merupakan kebenaran. Perkataan firman, lakukan dengan tindakan, itu adalah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman belum kita melihat, tapi sesuatu yang kita harapkan itu pasti terjadi jikalau ada iman di dalamnya. Itu adalah arti iman yang sesungguhnya. Ibrani 11 ayat yang pertama. Tapi pada hari ini saya bukan sedang berbicara tentang iman. 1 bulan ke depan kita akan berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi satu hal yang terus menggelora di dalam hati saya, dan ini terus saya mau rindu, bukan cuma saya yang alami, tapi seluruh jemaat alami. Saya mau katakan bagi kita semua, kalau kita cuma jadi Kristen yang biasa-biasa dan tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, tidak pernah mengalami hal-hal yang luar biasa begitu dalam kehidupan kita, saya pikir kita termasuk orang yang malang, orang yang percaya kepada Tuhan tapi hidup dalam kemalangan. Karena Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang kuasanya tidak terbatas, sehingga Dia sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dia sanggup menolong kita, Dia sanggup mengangkat kita, Dia sanggup mengulurkan tangannya atas hidup kita. Dia sanggup, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kalau kita percaya kan hal itu, mari jangan hidup dengan iman yang biasa-biasa, tapi iman yang luar biasa, yang nyatanya Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun aku belum sembuh, aku katakan aku sembuh. Walaupun aku belum mendapatkan mujizat dan pertolongan, aku percaya mujizat dan pertolongan akan aku alami. Itu perlu kita lakukan, karena itu perlu menjadi pembangkit iman dalam kehidupan kita. Amin. Ini perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Jangan memiliki iman yang melempem, tapi iman yang benar-benar bisa membangkitkan kehidupan kerohanian kita. Amin.
Ada amin? Amin. Aku mau membangkitkan imanku. Katakan kiri kan. Katakan, ayo katakan. Ya, hari ini kita bersyukur kita masuk di bulan Mei. Sudah 4 bulan kita melewati tahun ini, tahun 2024. Dan hari ini kita masuk di bulan yang kelima. Dan kita bersyukur untuk penyertaan perlindungan Tuhan atas hidup kita. Amin. Dan kita tahu tahun ini kita terus berbicara tentang bagaimana kita bisa membangun manusia. Manusia roh berbeda dengan manusia duniawi. Manusia rohani berbeda dengan manusia duniawi. Keinginan roh adalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan kebenarannya. Keinginan dunia terpisah jauh daripada aku. Semakin jauh dari hati Allah. Itulah keinginan kehidupan dunia. Bapak Ibu Saudara, kita boleh cek kehidupan kita. Apakah kehidupan kita terus mendekati kehidupan rohani? Atau kita terus semakin mundur selangkah demi selangkah, meninggalkan manusia rohani? Kita cek. Dan saya memang dalam tema ini membangun manusia roh, dan ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan untuk membangun manusia roh. Banyak sekali tantangan, banyak sekali. Karena di alam roh kita tahu firman Tuhan minggu lalu berkata bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Yang kita lawan, Bapak Ibu Saudara, bukan face to face, tapi alam roh yang tidak kelihatan, yang bisa membantingkan kehidupan kita, yang bisa menjatuhkan kehidupan kita, yang membuat kita terkapar. Dia datang menunggangi kehidupan kita melalui masalah, melalui persoalan, baik persoalan pribadi maupun persoalan keluarga, persoalan keuangan, persoalan dengan saudara-saudara. Dia datang menungganginya, dan dia memporak-porandakan kehidupan kita. Alam roh yang tidak kelihatan, roh-roh jahat di udara. Pada saat kita deklarasikan, proklamirkan bahwa kita menjadi manusia rohani, di alam roh, kuasa kegelapan pasang strategi untuk menjatuhkan kita, untuk melemahkan kita, untuk melemparkan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, supaya terkapar kehidupan kita. Kalau bisa, tidak ada lagi hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Target iblis kita harus sadar. Kalau kita tidak sadar, kita akan dipermainkan oleh iblis, Bapak Ibu Saudara. Kita akan dipermainkan oleh iblis. Karena itu Alkitab katakan, berjaga-jagalah. Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan. Berjaga-jaga di dalam roh, di dalam doa, itu perlu kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau tidak, kita akan terhempas. Kita tidak akan kuat menghadapi semua yang terjadi dalam kehidupan kita.
Pesan rohani Bapak Ibu Saudara, ini penting. Sekian lama kalau kita sudah hidup di dalam kekristenan dan kita jatuh bangun di dalam kehidupan kerohanian kita, kita perlu cek, benarkah kita sedang membangun manusia rohani kita? Benarkah kita sedang membangun manusia roh kita? Atau kita cuma hanya sekedar mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang rohani, yang suka kita isi, yang gak suka kita buang. Dalam Tuhan gak seperti itu. Dalam Tuhan kita mau terima Dia, kita terima all in kebenaran. Tidak ada yang harus kita buang. Firman Tuhan Lukas 9 ayat 23 katanya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut Dia setiap hari. Itu firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Nggak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ternyata jalan menuju surga, jalan menuju kekekalan tidak mudah. Ada banyak harga yang harus kita bayar. Karena itu, saya rindu biarlah tahun ini apa yang menjadi kerinduan kita, menjadi manusia rohani, itu dapat terjadi dan selamanya kita hidup. Amin. Amin. Kita baca Bapak Ibu Saudara, hari ini kita berbicara tentang mengenal pribadi Roh Kudus. Saya percaya kita sudah terlalu sering mendengar tentang Roh Kudus. Kita sudah sering sekali dengar tentang Roh Kudus, tapi apakah kita mengenal tentang pribadi Roh Kudus? Kita akan mengawalinya dengan membaca Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Maaf, itu salah ya. Salah, bukan ayat yang ke-42. Ini yang pertama saya harus menjelaskan, karena di luar sana kita sering orang mengatakan bahwa Allah orang Kristen itu tiga. Dan ini saya mau jelaskan bahwa Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengarlah hai jemaat MDC Kuningan, Tuhan itu Allah kita. Amin. Dan Tuhan itu Esa. Esa itu berarti apa? Satu. Tidak ada yang lain. Satu, only one. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa orang Kristen menyembah tiga Allah, itu salah. Jelaskan ayat ini bahwa kita menyembah Allah yang Esa. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan kita mempercayai bahwa Allah itu adalah Esa. Namun hal yang perlu kita pelajari pada hari ini, Dia Allah yang Esa itu memiliki tiga pribadi. Kira-kira karena Dia Tuhan, mau jadi tiga pribadi, mau jadi 4 pribadi, mau jadi 100 pribadi, kira-kira bisa? Bisa. Suka-sukanya. Betul tidak? Suka-suka Tuhan. Dia mau jadi berapa pribadi, itu suka-sukanya Tuhan. Dan Alkitab mencatat bahwa Allah itu Esa, namun Dia memiliki 3 pribadi. Yang dikatakan ada Allah Tritunggal atau Trinitas. Ya, 1 namun 3, 3 namun 1. Itu ya. Dia memang 3 pribadi, tapi Dia tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Dia satu
ke-19. Saya akan cepat saja Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama siapa? Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, di Alkitab ada Allah Bapa, pribadi Allah Bapa, pribadi Allah Anak, dan pribadi Allah Roh Kudus. Dan setiap pribadi punya fungsi masing-masing. Amin. Kita percaya akan hal itu. Matius 19 Matius 28 ayat yang ke-19 ini jelas dikatakan baptis mereka, tapi ini berbicara tentang amanat agung Tuhan Yesus. Ini adalah pesan Yesus bagi umat Israel, bagi umatnya, ya, umatnya. Dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama siapa? Nama Bapa, nama Anak, dan nama Roh Kudus. Bisa nggak tertulis baptislah mereka dalam namaku, Allah Yahweh yang Esa? Bisa? Bisa. Saya mau supaya kita terjagai pikiran kita itu, ya, supaya kita coba bisa mengikuti alur kebenaran firman Tuhan ini. Jadi saya mau katakan bahwa mengenal pribadi Roh Kudus, yang pertama kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Esa. Di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dinyatakan bahwa Allah Tritunggal itu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Baik, jadi kalau ada orang menyatakan bahwa orang Kristen menyembah tiga Allah, kita harus dengan tegas menyatakan ini adalah kebenarannya, dan kita bisa menjelaskannya. Amin. Kalau mereka bertanya lebih detail dan kalian belum bisa menjawabnya, peranan Roh Kudus ada di sana. Amin. Jadi jangan berpikir kalau aku nggak bisa jawab, nanti aku tanya pendeta. Nggak salah, betul, tidak salah. Tapi pemberi kebenaran itu adalah Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Dia tahu bagaimana menolong kita untuk memberi jawab bagi orang yang bertanya tentang ketritunggalan Allah. Saya terbatas, tapi Allah Roh Kudus tidak terbatas. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya tadi sudah katakan bahwa Allah itu Esa, mereka tiga pribadi, tapi tidak bisa dipisahkan. Contoh yang paling konkret, yang sudah pernah belajar DK, ini sudah tahu. Itu ibarat matahari. Ya, dikatakan matahari itu ada bolanya, ya, berbentuk bulat, itu ada bola matahari. Dikatakan terus ada sinarnya. Makanya kalau matahari pagi ada sinarnya, bercahaya, ya betul? Ya, maksudnya kita bisa melihat kegelapan karena matahari sudah terbit. Jadi kegelapan sirna karena matahari sudah terbit, karena ada sinarnya. Dan terus ada panasnya, cahaya panas, ya, tadi ada sinar cahayanya dan ada panas. Pernah merasakan terik panas matahari? Bahkan kapan hari itu di India dikatakan sampai 40 derajat panasnya, dan itu bisa
membunuh manusia. Betul? Saking panasnya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, neraka lebih panas daripada 40 derajat. Betul? Neraka lebih panas daripada 40 derajat yang saya katakan. Kalau anak-anak sakit, 37 lebih 7 sudah dinyatakan panas. Betul? 38, 39, 40, 41. Jarang orang yang benar-benar bisa bertahan kalau tidak dia nikah dan stay. Kalau anak-anak, betul? Begitu karena terlalu panas. Suhu yang ada dari dalam tubuhnya sampai dia tidak bisa lagi menanggungnya. Sampai dia mengalami seperti orang maksudnya dikatakan bisa kejang lah ya. Biasanya orang anak-anak kecil itu yang paling takut kalau udah panasnya tinggi, yang ditakuti adalah dia bisa stay gitu. Nah itu Bapak Ibu Saudara, ini tentang pribadi Roh Kudus ya. Dia satu Esa Allah kita, 3 pribadi tapi tidak dapat dipisahkan. Dan kalau kita berbicara tentang ketritunggalan Allah, contoh matahari tadi itu tidak sempurna untuk menggambarkan tentang ketritunggalan Allah. Karena apa? Saya selalu berkata begini, otak kita yang segede bakpao ini, yang cuma segede bakpao, pengen mengetahui Allah yang maha besar. Besarnya itu tidak terbatas, tidak terhingga. Kita yang diciptakan kok sok-sokan pengen cari tahu Allah yang tidak terbatas. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa Bapak Ibu Saudara. Kecuali Allah yang menyatakannya dalam hidup kita. Kita mendapatkan pengertian. Amin. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Saudara tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Artinya Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu bukan hanya sesuatu kuasa atau suasana. Kalau Yesus ada fisik, betul? Allah Bapa pun tidak boleh. Waktu Abraham, waktu Musa ingin bertemu dengan Bapa Allah Yahweh, itu cuma melihat punggungnya Allah saja. Tidak bisa, karena Allah kita adalah Allah yang menghanguskan, ya. Tapi Yesus menjadi pribadi manusia, kita bisa melihat. Ya walaupun fisiknya yang sebenarnya kita nggak tahu ya, karena itu ya gambar-gambar itu kan nggak ngerti lah, itu gambaran orang-orang yang melukis pada zaman dulu tentang Yesus seperti apa. Tapi kalau aslinya nanti kalau kita sudah bertemu dengan dia di surga, ya, gitu. Oh ini gitu ya. Nah itu, gitu. Ya itu. Kalau Roh Kudus, nah Roh Kudus ini seperti kita tidak bisa tahu. Seperti angin Bapak Ibu Saudara. Tahu angin? Angin berhembus, angin sepoi-sepoi. Kita tahu ada angin, tapi wujudnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Roh Kudus, dia tidak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Amin. Ibaratnya seperti angin, kita dapat merasakan hembusan angin, tapi kita tidak cari yang mana angin. Enggak bisa. Tapi kita hanya bisa merasakan. Roh Kudus itu seperti itu. Ini mengenal pribadi Roh Kudus ya, supaya kita paham gitu. Tapi Roh Kudus bukan mistik, ya. Tapi dia adalah satu pribadi. Dan dikatakan Roh Kudus itu dikatakan bahwa dia adalah benar-benar ada dan benar-benar nyata. Karena itu Bapak Ibu Saudara, karena Roh Kudus itu pribadi, Yesus pribadi, Bapa pribadi. Kenapa saya
dia bilang, karena waktu di Kejadian dikatakan pada saat Allah melihat manusia yang ditimbulkan hatinya adalah sesuatu yang jahat, ya kan? Dia tahu kan bahwa manusia itu pribadi yang niat hatinya, yaitu saya mau bagi, Roh Kudus itu bersifat ilahi. Dia itu dia pribadi yaitu memiliki kehendak, supaya nggak terlalu lama. Nanti baca di dalam 1 Korintus 12 ayat yang 11. Dia memiliki pikiran dan dia memiliki rasa. Roh Kudus itu punya kehendak. Manusia punya kehendak. Makanya Allah memberikan kehendak bebas terhadap manusia. Allah punya kehendak atas hidup kita. Amin. Dan dia punya pikiran. Nanti baca di 1 Korintus 2 ayat 10, dan punya perasaan. Dan Roh Kudus pun punya perasaan. Kalau dia dicuekin, dia akan sedih. Selama ini kita selalu mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita, atau kita tidak pernah menyapanya dalam kehidupan kita. Sebenarnya pelajaran ini penting ya, dan ini perlu waktu yang agak sedikit panjang, karena kalau cuma hanya sekedar dan tanpa diberikan penjelasan, kita sulit untuk memahami. Tapi Bapak Ibu Saudara, nanti bisa dibaca, yaitu bahwa Allah Roh Kudus punya kehendak, punya pikiran, dan punya perasaan. Yang kedua, dikatakan bahwa Roh Kudus itu bersifat ilahi. Sifat ilahi itu seperti apa? Dikatakan di dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-10, dikatakan dia maha hadir. Jadi kehadiran Allah, jangan kita pikir aku hadir di sini, bagaimana mungkin Allah hadir di Medan? Dia omnipresent. Allah yang maha hadir di mana saja, karena dia roh. Allah itu roh, betul? Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam. Kalau roh Allah ada di sini, di Medan sedang ada ibadah, itu juga tetap ada roh Allah. Dia maha hadir dimanapun, di kolong tempat tidur kita sembunyi, dia tahu dia hadir di sana. Bapak Ibu Saudara, dia adalah Allah yang maha hadir, dan bukan cuma maha hadir, tapi dia juga maha tahu. Hatimu sedang membenci si A atau si B, dia tahu. Hatimu sedang jengkel, dengan kecewa dengan Tuhan, kita bisa angkat tangan haleluya, tapi hatimu berkata, Tuhan, kita ada rasa kecewa. Dia tahu Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Yang terakhir dikatakan dia maha kuasa. Dia berkuasa atas hidupmu, atas hidupku, atas kita semua yang ada di tempat ini. Dia maha kuasa. Kalau sekarang dia pencet hidup kita dan kita langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bisa terjadi karena dia maha kuasa. Dia bisa menjamah dan menyembuhkan Pak Mananu saat ini. Amin. Karena dia maha kuasa. Dia maha kuasa. Ini adalah pribadi Roh Kudus. Yang terakhir, ya, apa peran Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau Yesus diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang yang terhilang, betul? Kalau Roh Kudus perannya dalam hidup
dan ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Pada waktu itulah aku akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya sebentar. Ini ayat 16. Oh salah. Saya baca. Nah, di ayat 16 dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu, apa katanya? Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu penolong. Di ayat yang ke-26 dikatakan, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah ini, saya kok salah baca terus ya. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang tadi dikatakan penolong, dan yang kedua dikatakan dia penghibur. Dalam bahasa Yunani dikatakan parakletos. Menolong apa dalam kehidupan kita? Panggil Roh Kudus. Contohnya, Bapak Ibu pernah terselip kunci lupa taruh di mana? Pernah? Sibuk, paling sibuk adalah mulut. Di mana kunci? Semua orang di mana kunci? Betul? Ributnya udah kemana-mana, bongkar semuanya. Tapi benar loh, ini menjadi peringatan bagi kita. Mulai hari ini, kalau kita terbatas, nggak tahu lagi mencarinya, panggil Roh Kudus. Roh Kudus, aku nggak tahu taruh kunci di mana. Aku lupa. Roh Kudus, kau maha tahu. Kasih tahu dong di mana. Saya sering Bapak Ibu Saudara lakukan seperti itu. Sering. Roh Kudus, tolong aku. Tiba-tiba nggak tahu gimana ya, dibawa aja kita kemana. Nemu kuncinya, betul? Sekali waktu benar-benar. Saya punya buku pribadi, nggak ketemu juga waktu itu. Udah lama nggak pernah ngeprint buku bank, tapi tiba-tiba nggak tahu gimana saya patah atau hilang ATM saya, pokoknya saya lupa dan perlu buku. Nggak tahu di mana. Bayangkan banyaknya barang, banyaknya tumpukan buku. Udah cari, tiba-tiba dibilang, kenapa nggak panggil Roh Kudus gitu ya? Aku bilang, Roh Kudus, aku nggak tahu terselip di mana itu buku baru. Aku tahu, Roh Kudus.
ketemu Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari, baru minggu yang lalu, itu kunci mobil, beneran. Makanya Ibu Mama Angel waktu itu dijemput dengan motor karena aku lupa taruh kunci mobil di mana waktu pas jemput. Cari, belum bilang Roh Kudus, cari nggak ada. Aku bilang Roh Kudus di mana? Setelah udah pergi jemput Roh Kudus di mana? Tiba-tiba di bawah Tuhan aku ke jendela. Ampun, baru aja berangkat. Roh Kudus penuh. Roh Kudus bisa juga gini. Kita mau emosi banget, mau muncul orang, mau tembak orang, mau maki orang, mau benci orang. Roh Kudus penolong. Ingat aja, Roh Kudus tolonglah supaya aku gak berdosa. Tahan Roh Kudus, tahan. Roh Kudus penolong. Kalau lagi sedih, putus pacar. Jangan gantung di atas tubuh. Ya. Jangan merusak dirimu karena putus pacar. Sedih, boleh sedih. Namanya putus. Aku pernah mengalami putus pacar, ya kan? Jadi tahunya aku sedihnya putus pacar. Jadi bilang dia adalah penghibur. Nangis sama Tuhan, pujian penyembahan, hiburkan aku Tuhan, sembuhkan rasa sakit hati. Kita bisa lakukan itu. Roh Kudus akan menghibur kita. Udahlah, bukan kayak gitu. Tuhan akan berikan yang lebih baik. Betul? Atau biar semua itu terjadi proses untuk mengubah dia. Bisa saja putusnya nyambung lagi. Bisa. Karena terjadinya putus itu ada perubahan. Oh iya, sikapku yang tidak baik ini ternyata aku harus perbaiki. Betul? Bisa terjadi. Roh Kudus menghiburkan kita. Jadi jangan ada yang putus di sini, ya, nangis, gantung diri di bontak. Contohnya, ya, jangan ya. Oke? Itu adalah Roh Kudus itu penolong dan penghibur. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, peranan Roh Kudus fungsinya. Yohanes 16 ayat yang ke-8. Bapak Roh Kudus, Tuhan selikan mataku supaya bisa melihat dengan jelas dalam nama Yesus. Ya, Yohanes 16 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Tetapi karena aku mengatakan, betul ya? Bukan ya? Salah. Dan Bapak Ibu Saudara, bukan aku sengaja loh. Betul itu. Sepertinya kuliah nomor 8 kata dia tuh. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kalau kau sedang berdosa Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus yang mengingatkan dosa kamu. Minta ampun, bertobat, jangan keraskan hati. Roh Kudus sedang berbicara dalam hidup. Jangan keraskan, jangan dukakan Roh Kudus. Dia akan menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran. Kebenaran apa? Kalau kita sudah melanggar kebenaran, kalau kita sudah berdosa, melanggar kebenaran, Dia akan menginsafkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang menginsafkan kita, yang membuat kita bertobat, bukan karena kekuatan kita, tapi peranan Roh Kudus ada di sana. Amin. Izinkan Roh Kudus berkuasa atas hidup kami lagi. Akan kebenaran dan akan penghakiman. Dia akan memberitahu sebab akibat upah dosa adalah mati. Itu, ya. Yang terakhir, ini yang sering kali terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau disuruh berdoa, senggol sana, senggol sini, kau. Nih, kita baca di dalam Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat yang ke-26. Semoga gak salah. Ya, kalau salah kelewatan. Roma 6
ini aja lah ya supaya lebih jelas. Roma 6 ayat yang Roma 8 ayat yang 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus apa? Berdoa. Roh Kudus menolong kita, membantu kita dalam berdoa. Jadi kalau disuruh berdoa, kau berdoa ya? Iya. Karena apa? Karena Roh Kudus akan menolong kita, membantu kita di dalam berdoa. Jadi saya mau tahu di tempat ini tidak ada lagi yang mengelak kalau disuruh berdoa. Amin. Ayo katakan kiri kanannya, jangan nolak ya kalau disuruh doa. Ayo bilang jangan nolak kalau disuruh doa. Ya, mulai hari ini jangan nolak kalau disuruh doa. Amin. Ya, jangan nolak kalau disuruh doa. Karena apa? Karena ada roh. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.